semuanya, sehingga kita diberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan kegiatan untuk membantu tugas kami selaku guru penggerak angkatan 11 sekolah yang sangat kita cintai. Salawat serta salam tak lupa kita hadirkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sebagaimana yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah Bapak dan Ibu yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 12 Anak Air Dado, seterusnya Bapak dan Ibu rekan guru SD Negeri 12 Anak Air Dado yang telah meluangkan waktu untuk membantu tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Baiklah Bapak dan Ibu, adapun kegiatan kita hari ini yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 oleh saya sendiri, Siska Andriani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Agam dari SD Negeri 12 Anak Air Dado. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai menjelaskan materi pada kegiatan ini, kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan sepatah dua patah kata untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Ibu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih berkumpul di ruangan ini, dan seterusnya salawat beriring salam tak lupa juga kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman kebodohan kepada zaman yang berilmu pengetahuan, yang sebagaimana kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada kesempatan hari ini kita diberi waktu oleh Ibu Siska Andriani, yaitu di mana kegiatan hari ini adalah diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam tugas sebagai guru penggerak CGP Angkatan 11 Kabupaten Agam, di mana pada saat ini guru Ibu Siska sebagai CGP Angkatan 11 melaksanakan tugasnya dengan menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif, di mana pada hari ini kita akan mendengarkan materi dari Ibu Siska tentang penyebaran budaya positif. Jadi diharapkan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita dapat mengikuti pada hari ini dengan sebaik-baik mungkin. Dan kemudian hendaknya kita berharap semoga budaya positif yang nantinya Ibu Siska berikan materinya kepada kita bersama, sehingga dapat pula kita menerapkan di sekolah yang kita cinta ini, yaitu SD 12 Anak Air Dado ini. Bersama-sama kita maju dengan bersama-sama guru-guru semuanya, kita mewujudkan tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif ini, supaya semua kegiatan ini pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan hendaknya dapat pula kita terapkan ini. Hanya ini dapat disampaikan pada siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, terima kasih. Kita sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan arahannya untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu telah melihat
apa kegiatan kita siang hari ini, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, sebelum masuk pada penjelasan, di sini kami dalam kegiatan guru penggerak mempelajari modul 1.4 tentang konsep budaya positif. Adapun yang dijelaskan atau yang didapat materi pada modul ini yaitu tentang perubahan para belajar kepada disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, jadi pada kegiatan siang hari ini Bapak dan Ibu akan mendapatkan materi tentang kegiatan positif atau materi yang ditampilkan di hari ini. Yang pertama tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini salah satu dimensi dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Ini adalah 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Kemudian lagi ada tentang kontrol. Dari gambar ini Bapak dan Ibu melihat ilusi guru mengontrol murid. Sedangkan dalam realita dan keadaan yang sesungguhnya tugas kita sebagai guru bukan mengontrol. Sementara tugas kita hanya mendukung, memotivasi sehingga apa yang ada daripada anak itu bisa muncul sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritikan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini penjelasan miskonsepsi. Pada kenyataannya, pembuat rasa bersalah dan kritik tidak akan mampu merubah anak kita. Karena pada kenyataannya, hukuman terhadap anak tidak akan merubah anak. Sementara dorongan, motivasi itu dapat merubah karakter dari peserta didik. Kemudian lagi ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat itu tergantung dalam keadaan dan situasi saat apa masalah yang kita temui sebagai seorang pendidik. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, tentu tidak. Kita akan tetap menjadikan peserta didik sebagai teman dalam berkolaborasi. Jadi ini tentang miskonsepsi teori kontrol. Adapun mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Adapun stimulus respon tentangnya realitanya manusia sama, tapi dalam teori kontrolnya kebutuhan manusia pasti berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrolnya setiap orang memiliki kata yang berbeda. Orang ada pandangan dengan kita. Sementara teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sementara teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sementara teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, sementara teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, sementara kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
model berpikir menang atau kalah. Sementara teori kontrolnya model berpikir menang. Lanjut tentang disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tentunya sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian adapun nilai-nilai kebajikan, contoh nilai kebajikan dari institusi atau suatu organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, bagaimana beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Adapun Ibo Primary Years Program atau PYP, tentunya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian lagi adanya keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah contoh nilai kebajikan yang bisa kita terapkan dalam suatu organisasi. Tentunya kita sebagai guru, organisasi kita adalah lingkungan sekolah kita. Kemudian lagi materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama, kebutuhan dalam bertahan hidup. Contohnya, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian kelompok. Tentunya kenapa kebutuhan dasar ini menjadi suatu materi yang kami pelajari, peserta didik harus merasakan kebutuhan dasarnya sebagai seorang manusia. Anak didik kita perlu rasa untuk bertahan hidup. Peserta tentu tidak ingin mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian lagi kebutuhan dasar manusia bentuk perasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kemudian lagi kebutuhan dasar manusia akan kebebasan, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian lagi kebutuhan dasar manusia dalam kesenangan, bermain, humor, antusias, dan tertawa.
Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian lagi masuk pada pembahasan tentang motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu harus paham dulu bahwa motivasi itu terbagi 2. Motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu berasal dari luar diri anak didik kita. Sementara motivasi intrinsik berasal dari dalam diri anak didik kita. Contoh, ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan. Peserta didik melakukan sesuatu atas dasar ketidaknyamanan atau takut terhadap hukuman. Motivasinya berarti dari luar. Dia melakukan hal itu karena takut pada hukuman. Kemudian untuk mendapatkan orang lain. Kita orang tua. Kemajuan, jika kemajuan akan melihat anak-anak hidup, jika dilakukannya dengan keinginan seperti itu, berarti itu masih motivasi ekstrinsik yang berada dalam itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan yang mereka percaya. Jadi motivasi itu ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik dari luar dirinya, intrinsik dari dalam dirinya. Ini contohnya seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian lagi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana dan tiba-tiba. Tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian hukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau hukuman psikis. Sedangkan konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman walaupun sifatnya konsekuensi. Sikap guru selalu monitor murid, memonitori murid. Sementara dalam restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nanti Bapak dan Ibu akan masuk pada materi tentang segi 3 restitusi. Ini juga salah satu tahapan yang harus dilaksanakan oleh pendidik dalam menyelesaikan masalah peserta didiknya. Masuk kita pada materi 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol guru ini Bapak dan Ibu bisa merasakan di mana posisi Bapak dan Ibu dan saya sendiri sebagai seorang pendidik. Apakah posisi kontrol saya sebagai penghukum? Apakah posisi kontrol saya sebagai merasa bersalah? Apakah posisi kontrol saya sebagai teman? Apakah posisi kontrol saya sebagai pemantau ataukah sebagai manajer? Jadi Bapak dan Ibu paham bahwa 5 posisi kontrol guru, penghukum, peserta bersalah, atau manajer. Nanti dalam berikutnya Bapak tahu posisi apa saya selama ini. Penghukumkah, buat rasa salah, temankah, pemantau atau manajer. 5 contoh penerapan posisi kontrol guru. Ini sekarang kasus yang diangkat di sini, siswa tidak memakai atribut saat upacara bendera, tidak pakai atribut lengkap. Nah, jika Bapak Ibu sebagai hukum, Bapak Ibu akan meminta siswa untuk hormat bendera selama 1 jam. Jika Bapak Ibu berada pada posisi kuasa
Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Jika kalimat bapak ibu seperti itu, berarti bapak ibu berada pada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, kecewa sekali ibu. Dari apa yang kamu lakukan, ibu sangat kecewa. Berarti bapak dan ibu berada pada posisi kontrol membuat rasa bersalah. Di dalam kasus yang sama, jika bapak ibu sebagai teman, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini ya. Sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Berarti jika tindakan bapak ibu seperti ini, bapak ibu berada pada posisi kontrol sebagai teman. Sedangkan sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi, jangan diulang lagi. Berarti bapak ibu dalam posisi kontrol pemantau. Bagaimana dalam posisi kontrol manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti bapak ibu berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Ini adalah dari 5 contoh posisi kontrol guru. Kemudian lagi masuk pada materi keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, di sini ada timbul pertanyaan. Kira-kira mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan aturan? Siapa Bapak Ibu yang bisa mencoba memberikan masukan? Kira-kira menurut Bapak Ibu, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan? Siapa yang bisa? Bagus. Ya, Bu Tenta, coba berikan penjelasan Bu Tenta. Kenapa kira-kira adanya keyakinan kelas bukan peraturan? Terima kasih Bu Siska Andriani. Baiklah, saya di sini mencoba memberi saran atau tanggapan mengapa keyakinan kelas, mengapa peraturan. Di sini menurut pendapat saya, kalau keyakinan kelas itu di kelas kita membuat kesepakatan sama murid dan kesepakatan itu bisa dilakukan dan dipertanggungjawabkan bersama siswa. Kemudian kalau peraturan itu sifatnya memaksa. Bagaimana Bu Siska? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Tenta. Kira-kira ada yang menambahkan atau bisa kita bahas bersama-sama? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tenta. Terima kasih pada Bu Tenta. Betul. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan sekolah, karena keyakinan buat secara bersama-sama. Kita sepakati. Contoh kita membuat kesepakatan kelas bersama murid-murid. Tentunya Bapak dan Ibu telah melaksanakan di awal pembelajaran tentang buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas pasti berasal dari anak itu sendiri. Anak-anak Ibu, kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat? Bu, datang tepat waktu. Bu, tidak makan saat belajar. Bu, tidak berbicara saat guru mendengarkan. Bu, tidak bertengkar di dalam kelas. Sehingga kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas dan disepakati oleh semua yang ada di lingkungan. Sementara peraturan betul sekali yang disampaikan Ibu Tenta. Peraturan bersifat memaksa karena aturan dibuat dari guru dan harus dipatuhi oleh murid. Jadi keyakinan itu disepakati dan peraturan memaksa. Nah, lanjut. Bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas?
Yang pertama harus bersifat abstrak, yang kedua lagi berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah, agar lebih mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Masuk pada materi ketiga, restitusi. Nah, Bapak Ibu, kami dalam kita belajar masalah ketiga restitusi. Jadi tiga itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan menghadirkan murid dengan tidak bertanggung jawab. Tahapan dari restitusi yang pertama tahap menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, dari ketiga ini harusnya Bapak dan Ibu dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebagai orang guru dalam proses penyelesaian masalah harus menggunakan tahapan segitiga restitusi, karena dalam ini adanya dialog antara guru dengan siswa dalam menghasilkan dan mendapatkan suatu masalah sehingga peserta didik itu merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang dibuatnya. Nah, apa yang dikatakan menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Messenger identitas gagal menjadi identitas sukses. Nah, saat Bapak Ibu stabilkan identitas, Bapak Ibu akan menggunakan kalimat buat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kamu berhak atas itu. Ini saat menggunakan identitas. Kemudian masuk pada validasi dan berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu itu akan bergeser dari pemikiran stimulus sekolah menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Nah, kegiatannya kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih baik daripada ini. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini pada tahapan dan tindakan yang salah. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, pada tahapan menggunakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip psikolog bahwa dasarnya kita termotivasi secara intensif. Jadi dari bermakna akan bermakna untuk menunjukkan motivasi intensif, mengajar keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kegiatannya, apa keyakinan kita nak? Nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh saat kita menanyakan keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, masuk pada penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dari sini Bapak Ibu bisa mengambil kata merefleksikan dirinya. Dalam kasus merefleksikan, dalam tindakan merefleksikan, kita sebagai seorang guru harus sadar apa kira-kira yang harus kita perbaiki, apa kira-kira yang harus kita rubah ke depannya, sehingga Bapak dan Ibu guru tahu di mana posisi kontrol Bapak Ibu saat ini. Apakah
selama ini kita sebagai penghukum? Apakah selama ini kita sebagai pembuat rasa bersalah? Ataukah sebagai teman? Ataukah sebagai pemantau? Bisa jadi sebagai manajer. Dari 5 posisi ini, Bapak Ibu Agnus tahu posisi mana sebaiknya, posisi mana yang paling ideal yang harus kita lakukan. Sebab hukuman tidak selalu dapat merubah orang lain. Hukuman hanya akan menimbulkan rasa dendam dari peserta didik. Yang harus kita pahami, dari dalam diri kita, disegani dan ditakuti itu bedanya tipis Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan murid kita menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah Bapak dan Ibu, contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, dari yang saya jelaskan tadi, ada contoh dalam melaksanakan segitiga restitusi. Ini saya contohkan di kelas saya sendiri dalam masalah siswa yang tidak mengerjakan PR. Jadi bisa jadi video ini menjadikan contoh bagi Bapak dan Ibu dalam menyelesaikan masalah siswa, bahwa kita harus sebagai manajer. Kemudian lagi dengan tahapan segitiga restitusi. Kita buka video ya. Ini contoh video yang saya buat saat tugas demonstrasi kontekstual. Demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Suara keluar ya. Enggak. Sepertinya masalah dari fokus. Harus dikorbankan. Mungkin gara-gara fokus itu saat keluar suaranya. Sementara videoku harus nampak habis merekam. Pandai nak menjeda mengatakan
Tahukah para dia kenapa para dia dipanggil? Tahu. Kira-kira kenapa para dia dipanggil ke sini? Karena dia mengerjakan PR. Sekarang ibu mau tanya, kenapa para dia tidak mengerjakan PR? Nah? Karena semalam para dia tertidur cepat. Nah, sekarang kira-kira yang para dia lakukan salah atau betul? Salah. Jika para dia tahu itu salah, apakah para dia mau merubahnya? Mau. Untuk merubahnya apa yang akan para dia lakukan? Bagus, mengerjakan PR tepat waktu. Nah, sekarang para dia masih ingat gak apa keyakinan kelas kita? Masih apa keyakinan kelas kita? Oh iya, bagus, mengerjakan PR tepat waktu. Nah, untuk kedepannya para dia harus tepat waktu lagi ya dalam mengerjakan PR. Nah, sekarang para dia boleh kembali ke tempatnya ya. Baik Bapak Ibu, dari video yang tadi ditampilkan tentang segitiga restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu, dari video yang ditampilkan tadi, begitulah kira-kira cara kita menyelesaikan masalah pada peserta didik. Jadi, setelah Bapak Ibu mempelajari 5 posisi kontrol guru, bagaimana Bapak Ibu dapat menyelesaikan masalah siswa dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, sekarang dari yang disampaikan dan dijelaskan tadi, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Baiklah Bapak dan Ibu, dari apa yang saya sampaikan tadi, jika ada pertanyaan atau masukan dari teman-teman, kami membuka ruang untuk diskusi, baik berupa pertanyaan, tanggapan, saran, serta masukan dari Bapak Ibu. Kira-kira ada tidak yang menjadi pertanyaan mungkin, masukan mungkin, bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, materi kita ini tadi ya dimulai dari paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu. Kita persilakan kepada Ibu Kepala Sekolah kita ya. Dan dari penjelasan dari tadi kami dengarkan penjelasan Ibu Siska, yang ada perlu yang kami tanyakan. Dari 5 posisi kontrol tadi yang telah dijelaskan, mana yang paling baik kita lakukan? Dari kelima posisi kontrol tadi. Jadi mana yang paling bagus atau yang paling tepat kita laksanakan di sekolah kita? Baik, terima kasih Ibu Kepala yang telah memberikan pertanyaan ya. Pertanyaannya tadi dari 5 posisi kontrol guru. Nah, kita coba lihat 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru, yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, posisi guru
sebagai manajer adalah posisi yang paling Waiting ideal. for connection. Karena kenapa? Dalam Connected. posisi kontrol sebagai manajer, kita diharapkan bisa memotivasi, mendukung. Kemudian sifatnya di sini kita tidak menghukum, tidak membuat rasa bersalah. Apa sebab? Manajer itu bagaimana kisah mengkondisikan peserta didik sehingga peserta didik merasa ada perubahan sifat dan karakternya. Jadi yang harus kita usahakan itu bagaimana peserta didik itu agar tumbuh nilai yang baik terhadap dirinya. Sebab jika kita berada pada posisi penghukum, contoh tadi hormat bendera selama 1 jam, tindakan itu atau contoh ini tidak akan mengubah perilaku anak. Percayalah Bapak dan Ibu, kita saja sebagai seorang guru tentu tidak ingin ada hukuman. Pasti kita ingin bagaimana kita dihadapkan pada posisi adanya hubungan kolaboratif, adanya hubungan kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan peserta didik. Jadi posisi kontrol yang paling tepat yaitu posisi kontrol manajer. Walaupun sekali-kali ada kita sebagai pembuat bersalah, ada kita sebagai pemantau, itu kembali pada masalah atau apa ya kasus yang sedang dihadapi saat kita menyelesaikannya. Mungkin itu Ibu penjelasan dari saya. Jika ada tambahan dari rekan-rekan atau masukan, kami masih mempersilahkan. Atau kita bisa saja diskusi dalam ruangan ini Bapak Ibu. Jadi posisi yang paling tepat itu adalah sebagai manajer. Masih ada pertanyaan berikutnya yang masih Bapak Ibu ingin tanyakan dari materi yang saya sampaikan ini? Kira-kira apa lagi yang menjadi pertanyaan dari Bapak dan Ibu? Boleh? Bagus. Terima kasih Bu Rika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk bertanya. Pertanyaannya, apakah sudah tepat penggunaan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Rika tentang masalah segitiga restitusi. Nah, tadi seperti yang dijelaskan, ada 3 tahapan dalam penyelesaian masalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Dari yang kami pelajari, tahapan segitiga restitusi ini sangat baik Bapak Ibu sekolah kita. Baik kita terapkan sekolah kita. Kenapa? Tahapan ini bagaimana kita dalam menyelesaikan masalah stabilkan identitas. Dalam stabilkan identitas tadi seperti dijelaskan, berbuat salah itu wajar. Kita ibu sebagai guru pernah berbuat salah, pernah melakukan, berhak merasa begitu. Jadi dalam proses menstabilkan identitas ada rasa oleh peserta didik bahwa berbuat salah itu wajar. Yang penting ada proses perbaikan di dalamnya. Anak-anak harus tahu saat mereka berbuat salah, mereka belajar dari kesalahannya. Kemudian lagi masuk pada saat validasi tindakan. Dalam validasi tindakan, ibu bapak akan menanyakan, kamu pasti punya alasan. Nah, coba bapak ibu pikirkan dari semua yang telah terjadi.
Contoh tadi dari kasus yang saya tampilkan, peserta didik kita tidak membuat PR tentu ada alasannya. Tidak mungkin dia tidak membuat PR tanpa alasan. Kita harus cari tahu dulu apa alasannya. Tertidur, beda dengan memang dia tidak ada keinginan untuk belajar. Itu yang sekarang saya pelajari di modul 2.1. Di 2.1 ini bagaimana penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kita harus tahu dulu kesiapan anak, minat belajar anak, motivasi belajar anak, gaya belajar anak. Jadi, ada validasi tindakan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Setelah Bapak Ibu validasi tindakan, Bapak Ibu akan tahu bahwa setelah keyakinan kelas kita buat, anak-anak ibu harus bertanggung jawab atas keyakinan kelas yang telah mereka buat. Jadi, segitiga restitusi ini sangat baik dilaksanakan dalam proses penyelesaian masalah terhadap siswa. Jadi, dari itu, kenapa materi ini saat kami tugas demonstrasi kontekstual dibuatkan videonya, dan kemarin saya mendapatkan tugas dari fasilitator saya, tolong tampilkan videonya sehingga teman-teman atau rekan-rekan semua paham bahwa dalam menyelesaikan masalah siswa harus diajak siswa dialog, tidak menghukum, tidak memarahi, tapi adakan dulu dialog. Adakan dulu kerjasama, kolaborasi dengan dia. Tanyakan dulu apa yang membuat dia melakukan perbuatan itu. Jadi dari pertanyaan Ibu Rika tadi bisa diambil kesimpulan tahapan segitiga restitusi ini sangat cocok diterapkan di sekolah dalam menyelesaikan masalah peserta didik. Jadi tidak langsung menjudge anak, kamu salah, karena kita sebagai guru harus menjadi contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Nilai budaya positif yang kita terapkan. Budaya positif tidak hanya bersalaman pagi, tidak hanya datang tepat waktu, dengan berbicara lemah lembut, dengan memberikan contoh yang baik, itu merupakan salah satu budaya positif. Bapak Ibu juga mungkin sudah buat kelasnya 5S. Senyum, salam, sopan, santun. Itu juga merupakan budaya positif Bapak Ibu. Bagaimana Ibu bilang salam saja masuk itu adalah budaya positif. Berbicara sopan saja budaya positif. Berikan contoh budaya positif. Jadi budaya positif tidak hanya sifatnya dalam bentuk kegiatan, tapi dalam tindakan sehari-hari merupakan budaya positif atau kebiasaan baik yang bisa kita lakukan di sekolah kita. Jadi begitu kira-kira penjelasan dari saya. Masih adakah apa atau pertanyaan dari teman yang lain? Terima kasih Ibu Siska Andriani telah memberi kesempatan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan bagaimana menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik. Terima kasih kita yang menanyakan tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Bapak Ibu tentu sering mendengar kata diferensiasi saat ini. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang bermakna. Di sini yang dikatakan berdiferensiasi, bagaimana usaha kita sebagai seorang guru menciptakan pembelajaran yang menyenangkan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Bapak Ibu harus paham kebutuhan peserta didik itu
mulai dari kesiapan belajarnya, mulai dari gaya belajarnya, mulai dari minat belajarnya, mulai dari profil belajarnya. Jadi tentu anak-anak kita memiliki cepat dalam menerima pelajaran. Bagaimana tugas kita sebagai seorang guru menerapkan pelajaran berdiferensiasi, yaitu menyusun pelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta di kelas yang kita ajarkan. Begitu kira-kira Bu Teta dari penjelasan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana kita merancang pembelajaran itu menyenangkan, menarik, relevan dengan kebutuhan peserta. Dan Ibu sebelum baiklah Bapak dan Ibu, dari semua penjelasan yang telah disampaikan tadi, berakhirlah acara kita pada siang hari ini dalam menjalankan penerapan pengalaman budaya positif dalam kegiatan tugas saya dalam guru penggerak angkatan 11 pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, semoga dari apa yang saya sampaikan tadi dapat merubah paradigma kita, dapat merubah cara berpikir kita, dapat merubah cara pandang kita menghadapi murid. Karena pada intinya kegiatan kami di guru penggerak ini pada modul 1.1, biar saya ulas sedikit, yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu yang ingin ikut pada angkatan 12, di sini sedikit
berbagi, itu akan menjadi pertanyaan oleh pihak dari kementerian, bagaimana Bapak Ibu sebagai orang guru itu bukan untuk, pada dasarnya kita seorang guru ini sebagai petani, peserta didik sebagai benih atau bibit, sekolah sebagai tanahnya. Baik bibit, kalau petaninya tidak pandai mengolah, tidak bagus hasilnya. Baik pun tanah, bagus pun bibitnya, kalau petani tidak mampu mengolahnya, tetap hasilnya buruk. Ingat, bibit yang buruk, tanah yang buruk, diolah oleh petani yang hebat, maka peserta didik yang kita lahirkan akan menjadi peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar. Nilai dan peran guru penggerak. Bapak Ibu harus paham, seorang guru sebenarnya tidak hanya dalam guru gerak, kita harus kreatif, kita harus inovatif, kita harus kolaboratif, kita harus berpihak pada murid. Jadi itulah nilai peran kita dalam guru gerak. Kemudian bagaimana kita menghidupkan komunitas belajar sekolah seperti kita siang ini. Modal 3 guru penggerak itu selesai telah dilakukan pada pendampingan 2 kemarin, bagaimana melahirkan visi sekolah dengan kolaboratif antara semua pihak yang ada di sekolah. Masuk ke pembelajaran keempat tentang budaya positif. Sebenarnya dengan apa yang saya sampaikan hari ini bisa menggambar pada Bapak dan Ibu bagaimana guru yang baik, bagaimana didik yang baik untuk menjadikan generasi kita generasi yang berakal, generasi yang kreatif, generasi yang mandiri. Semoga dari yang saya sampaikan siang hari ini dapat diterima dengan baik. Jika ada salah dan yang maaf, saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampah siapa ini, nak? Yuk, Farel, buangkan sampahnya ya. Tidak ada yang buang sampah di dalam kelas ya, nak Ibu. Farel, kesini dulu ya. Farel, tahukah Farel kenapa Farel Ibu panggilnya? Apa sebabnya Ibu panggil? Karena Farel buang sampah sembarangan. Sekarang Ibu tanya, kenapa Farel buang sampah sembarangan? Karena cepat-cepat, karena orang sudah masuk, Farel buru-buru buang sampah sembarangan. Sekarang yang Ibu tanyakan, yang Farel lakukan benar atau salah, nak? Salah. Nah, dengarkan ya semua anak-anak Ibu. Untuk semuanya jangan buang sampah sembarangan. Nah, sekarang kalau salah sebagai manusia itu kita biasa ya, nak, berbuat salah, tetapi jangan diulangi lagi. Ya, nah, sekarang Farel masih ingat apa keyakinan kelas kita? Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa Farel janji untuk kedepannya tidak buang sampah lagi? Janji ya? Janji sama Ibu? Janji. Untuk kedepannya Farel harus buang sampah pada tempatnya. Sekarang Farel boleh duduk ke tempatnya. Silakan duduk ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fadel, kelas 4 SDN 12 Anak Erdado. Saya senang sekali karena Ibu Siska tidak memarahi saya karena saya telah membuang sampah sembarangan. Ibu Siska mengingatkan saya tentang kesepakatan kelas yang telah kami buat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Terima